Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Damayanti dari kelas 12 MIPA 1 akan memaparkan teori tentang pembangkit listrik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa listrik itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Misalnya seperti zaman sekarang, yaitu ketika listrik tidak ada, maka kehidupan pun akan padam. Begitu pentingnya listrik bagi kehidupan. Seperti yang terjadi pada manusia yang mendarat di bulan. Itu tidak akan terjadi ketika tidak ada yang namanya listrik. Adapun ahli yang menemukan listrik yaitu Michael Faraday adalah orang yang membalikkan teori sebelumnya, yaitu energi yang berubah menjadi medan magnet. Nah, dia membalikkan teori tersebut sehingga medan magnet menghasilkan listrik. Nah, cara kerjanya yaitu semakin cepat medan magnet tersebut, pergerakan medan magnet tersebut, maka semakin kuat pula energi listrik yang dihasilkannya. Energi listrik tidak terjadi begitu saja. Itu melalui sebuah benda yang namanya itu generator. Alat terpenting dalam sebuah gerakan. Karena benda inilah yang menghasilkan energi, tepatnya mengubah suatu energi menjadi energi lain. Nah, adapun jenis-jenis pembangkit listrik yang ada di Indonesia, pertama yaitu pembangkit listrik tenaga air atau yang sering disebut dengan PLTA. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini tentu saja menghasilkan energi dari memanfaatkan tenaga air. Nah, biasanya PLTA ini diambil dari sumber air yang besar atau bendungan-bendungan seperti bendungan atau sungai yang arusnya itu sangat kuat. Nah, yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau di PLTB. Pembangkit listrik ini merupakan pembangkit listrik yang sangat baru di Indonesia dan hanya beberapa saja di daerahnya. Pembangkit listrik ini memanfaatkan sumber angin atau bayu yang sangat kencang sehingga itu dapat memutar turbin, sehingga turbin itu menyalurkan energinya pada generator yang akan mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, pembangkit listrik ini sangat banyak terdapat di Indonesia. Pembangkit listrik ini memanfaatkan tenaga uap yang ada di lautan sehingga mengubahnya menjadi energi panas, dan energi panas itulah masuk ke generator sehingga mengubahnya menjadi energi listrik yang baru. Nah, selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, ini juga tak kalah simpel karena pembangkit listrik ini hanya memanfaatkan sinar matahari yang terpancar. Nah, ketika matahari menyinari suatu turbin yang dipasang di atap-atap, nah itu akan masuk juga ke generator dan mengubahnya menjadi suatu energi listrik. Nah, yang kelima yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal.
yang sering disingkat dengan PLTG. Nah, pembangkit listrik ini memanfaatkan panas bumi yang ada di tanah sehingga panas bumi yang terkumpul akan masuk ke generator dan mengubahnya menjadi energi listrik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.